warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Menyelami Dunia Pernikahan Dini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering jadi perbincangan nih, yaitu pernikahan dini. Kenapa sih masih ada yang memilih menikah di usia muda? Apa saja tantangannya? Kita akan bahas tuntas bersama teman saya, yaitu Anissa. Hai Anissa. Hai Rindu, senang banget nih kita bisa ngobrolin topik hari ini tentang pernikahan dini. Nah, buat yang belum tahu, pernikahan dini itu merupakan fenomena yang kompleks. Banyak yang melihatnya dari sisi agama atau sisi tradisi. Tapi kadang kita tuh lupa tentang dampak jangka panjangnya terutama bagi perempuan muda, di mana dalam pernikahan itu kan biasanya kalau misalkan terjadi keretakan atau terjadi sebuah masalah, itu tuh yang paling dirugikan dari pihak perempuan. Bener banget tuh Nis. Kalau kita lihat nih, pernikahan dini masih terjadi di banyak daerah, terutama di daerah pedesaan. Kadang hal ini yang dianggap sebagai kewajiban sosial atau bahkan solusi dari masalah ekonomi. Tapi apakah ini fair untuk perempuan ya Nis? Kalau menurutku sih itu nggak fair ya. Terus karena banyak perempuan muda yang terpaksa menikah, itu tuh karena dorongan dari keluarga, atau karena mereka merasa itu adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka pilih. Padahal mereka tuh belum tentu siap untuk menjalani pernikahan dan tanggung jawab besar di usia muda. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sih, ada beberapa kasus di mana pernikahan dini jadi pilihan yang dianggap tepat oleh beberapa perempuan. Misalnya nih, karena mereka merasa sudah cukup dewasa atau punya alasan pribadi lainnya. Ya juga sih. Meskipun begitu, pernikahan dini harus dipertimbangkan juga dengan matang. Banyak orang yang menganggapnya sebagai jalan keluar. Padahal itu tuh bisa jadi justru membuka pintu tantangan baru yang nggak mudah untuk dihadapi. Benar, pernikahan dini bisa berdampak besar ya Nis, baik secara emosional maupun psikologis. Apalagi untuk perempuan muda yang belum sepenuhnya siap. Banyak yang merasa terperangkap dalam rutinitas rumah tangga tanpa bisa berkembang secara pribadi. Aku juga pernah ngobrol sama temenku yang nikah di usia 18 tahun. Terus dia tuh bilang kalau misalkan awalnya dia tuh merasa tertekan karena nggak bisa ngelanjutin sekolah dan juga ngejar cita-citanya dia. Terus menurutku meskipun cinta itu ada, tapi kenyataannya pernikahan itu tuh jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Karena kan fase dari sebelum menikah dan juga setelah menikah itu kan beda banget, kayak dimisalkan tuh beda dunia gitu loh. Saya bisa membayangkan betapa besarnya perubahan itu ya nih, seorang perempuan yang menikah muda pasti menghadapi banyak perubahan dalam hidupnya. Mulai dari tanggung jawab sebagai istri, mungkin jadi ibu, dan juga tantangan dalam mempertahankan hubungan. Betul, dan juga kadang tuh mereka ngerasa kurang diberi kesempatan untuk mengenal diri mereka sendiri sebelum membuat komitmen seumur hidup. Padahal usia remaja itu tuh merupakan masa-masa di mana mereka mencari jati diri mereka. Terus kalau di usia remaja itu tuh biasanya mereka lagi mengalami masa-masa krisis identitas, mereka tuh lagi lagi di fase mencari apa yang mau mereka tuju dalam hidup ini, apa peran mereka dalam kehidupan ini gitu loh. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan pada perempuan muda agar bisa memilih keputusan yang tepat? Menurutmu Ninis, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ya? Kalau menurutku sih pendidikan itu kunci sih, karena memberikan pendidikan yang baik pada perempuan itu terutama di pedesaan bisa membantu mereka melihat dunia yang lebih luas. Selain itu juga kita perlu memperkuat kesadaran tentang hak perempuan dan pentingnya kebebasan memilih dalam kehidupan pribadi.
Oke, aku setuju banget nih. Memberi informasi yang benar dan mendalam tentang pernikahan seperti bagaimana menilai kesiapan emosional dan finansial itu sangat penting. Ini juga membantu mereka mengambil keputusan yang bijak nih. Ya, iya sih, dan juga peran keluarga juga sangat besar. Orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik dan memberi ruang bagi anak untuk berkembang, bukan malah memberi tekanan untuk menikah muda. Bicara soal kesiapan nih, bagaimana kita menilai apakah seseorang itu benar-benar siap untuk menikah? Terus karena siap secara emosional, finansial, dan sosial itu sangat penting kan, Nis? Betul, kesiapan itu tuh bukan cuma soal usia, tapi juga soal kesiapan mental. Menikah itu berarti kita harus siap menjalani kehidupan bersama, punya komitmen jangka panjang, dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, kalau misalkan soal kesiapan mental ini kan merupakan sesuatu yang abstrak, gak bisa kita ukur, gak ada tolak ukurnya. Nah, dari kita tahu siapa diri kita mengenal diri kita itu kita juga bisa tahu bahwa mental kita tuh udah siap menjalani kehidupan rumah tangga, menjalani dinamika-dinamika kehidupan rumah tangga gitu. Aku pikir salah satu tanda kesiapan itu adalah apakah kita sudah bisa mengatur perasaan, terus emosi, dan bagaimana menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Kalau kita sudah siap untuk itu, baru kita bisa bilang kita siap untuk menikah. Nah, dari semua yang udah kita bahas nih, aku punya kesimpulan kalau misalkan pernikahan dini itu merupakan suatu solusi dari semua masalah. Karena kalau memang kita sudah siap, itu ya nggak apa-apa sih untuk menikah. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu atau terburu-buru, lebih baik kita menunda dan memberikan diri kesempatan untuk berkembang. Setuju banget nih Nis, setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Yang penting kita harus punya cukup pemahaman dan kesiapan sebelum menghadapi langkah besar seperti pernikahan ini. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang banyak banget nih, Feb. Ya, tentang pernikahan dini, terus dampak-dampaknya apa buat perempuan, terus sebelum memutuskan untuk menikah itu harusnya apa nih yang perlu dipersiapkan. Terus kan karena kita udah membahas ini dari awal, aku mau ngucapin terima kasih karena mau ngobrol-ngobrol tentang tentang masalah yang sedikit agak sensitif untuk dibahas. Terus terima kasih juga untuk kalian yang udah dengerin podcast kita kali ini, diskusi kita kali ini. Semoga bisa membuka wawasan kalian dan memberikan perspektif baru buat kalian semua. Terus jangan lupa untuk follow podcast kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!